بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kembali lagi bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah ya, gimana kabarnya pemirsa di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh guru-guru kita ilmunya bisa mudah kita serap dan amalkan. Ada beberapa tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Di antaranya jangan main-main dengan kata insya Allah. Masya Allah ya. Selanjutnya sayang istri harta melimpah. Tergantung istrinya ya, oh enggak ya. Ya baik. Dan yang kedua, orang tua rasa teman. Mantap, tapi bocahnya jangan songong ya. Ya baik, dan selain itu juga nanti insya Allah kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustazah Lulu Mumtazah, dan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan langsung aja kita akan bahas tema kita yang pertama, yaitu jangan main-main dengan kata insya Allah bersama guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kadang-kadang insya Allah ntar aneh hadir, insya Allah. Iya benar. Insya Allah utangnya aneh bayar, pagak ada niatan. Padahal misalnya. Jadi menjadikan kalimat insya Allah untuk tameng tapi tidak ada niatan untuk melakukannya, untuk menunaikannya. Betul. Nah yang kedua guru mohon ilmunya bagaimana penulisan insya Allah yang benar. Siap insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat insya Allah untuk kita semuanya. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, pembahasan ini cukup menarik untuk kita sama pahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memang mewanti-wanti di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24, dan di awal daripada ayat tersebut sebagaimana tadi yang sudah dibacakan oleh qari'ah kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman faqala ta'ala wala taqulunna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah ila akhiri ayat. Shadaqallahul azim.
Janganlah kalian mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa besok saya akan melakukan sesuatu. Akan tetapi bawalah kata-kata insya Allah. Insya Allah dalam artian yang sama sudah kita pahami, bahwa jika Allah menghendaki. Artinya jika Allah Ta'ala juga mengizinkan. Sehingga daripada ayat ini, hal yang pertama memang harus sama kita pahami, kita tidak boleh kemudian sembarangan untuk melakukan sesuatu jikalau tidak membawa nama Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena apapun yang kita lakukan dan apa yang terjadi itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru dari sini bisa sama kita pahami, ayat itu menekankan kepada sesuatu hal yang memang serius, bukan perkara yang seharusnya disepelekan. Gitu kan? Kalau kita sudah berjanji kepada orang, tapi janjinya benar-benar kita akan lakukan, maka ada kalimat inni fa'ilun zalika gada. Artinya seseorang sudah mempunyai sebuah semangat, sudah mempunyai sebuah azam untuk melakukan sesuatu besok. Allah Subhanahu wa taala larang, walaupun ente memang betul-betul mau mengerjakan itu esok hari, berarti kan namanya udah betul nih, orang udah punya niat. Tapi jangan ente bilang seperti itu, kata Allah, seakan-akan. Gunakan kata insya Allah. Artinya apa? Bahwa penggunaan daripada kata insya Allah justru penempatannya terhadap janji yang akan ditepati. Jadi dari sini bisa sama kita pahami itu para pemirsa ya. Bukan kemudian menjadikan insya Allah sebagai suatu bahan menyepelekan satu pekerjaan yang kita janjikan. Bro, besok anterin gue ya, mana mau ke Kemayoran ini, kita ngapain ya? Biasa ke bengkel dah, nggak ada urusan kan? Aduh, gimana ya? Insya Allah deh. Nah, kan gitu kan? Padahal penempatan insya Allah justru sebagai penekanan bahwa kita mau melakukan hal itu dengan benar. Tapi kita sandarkan pekerjaan kita kepada Allah. Gitu lah. Kenapa? Karena Allah yang memang betul-betul akan melakukan hal itu lewat proses sababiyah apa yang dilakukan oleh hambanya. Karena segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beda penempatan gitu kan. Sebab di sekitar kita gitu kan, justru yang terjadi adalah penyepelean terhadap kata insya Allah. Sehingga ketika dia mengucapkan daripada insya Allah gitu kan, mohon maaf lahir batin walaupun memang betul adanya. Tapi kan semuanya atas kehendak Allah, benar, betul. Tetapi penekanannya adalah pada sesuatu janji yang memang akan kita tepatin benar-benar gitu loh. Kalau misalkan memang enggak jadi, itu di luar daripada kehendak kita. Bukan kemauan kita yang mengingkari daripada apa yang kita ucapkan. Beda tuh. Gitu kan. Nah oleh karenanya, insya Allah bisa jadi kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bertujuan untuk menyepelekan janji kita, walhasil menjadi dosa. Kan begitu. Berbeda kalau misalkan kita udah insya Allah besok pasti anda datang kondangan tempat ente sohib aneh bro. Ah gitu kan. Datang nih dia besok. Hampir di jalanan keserempet bajai kan gitu kan. Lagi jalan keserempet bajai. Iya kan. Udah mau dikata apa. Ini baru namanya Allah Subhanahu wa taala enggak berkehendak. Tapi dianya udah punya azam dengan cara apa. Dia praktekin, dia amalin apa yang diucapin. Prosesnya ada. Gue jalan nih kondangan gitu. Sekarang kalau misalkan memang insya Allah ya besok gue datang lo. Sampai besok nggak tidur. Bang katanya mau kondangan. Ah udah males udah biarin aja. Ya itu sih emang kagak niat. Ya kan. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang harus sama kita ketahui adalah bahwa pengucapan yang tadi Bang Ali tanya. Ya kan. Ini udah berapa lama jadi perdebatan di tengah-tengah kita. Yang satu bilang insya Allah tulisannya bagaimana sih? Wah gitu kan. Yang benar itu INSHA Allah gitu kan. Yang satu bilang salah
INSYA Allah gitu kan. Nah sebetulnya eksekusi, ya itu bahasanya tuh ya nggak keren juga gue. Eksekusinya ada pada apa? Pada lisan kita, makhorijul huruf kita. Adapun padanan atau serapan kata dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tergantung mau lu tuh kasarnya gitu kan. Yang penting di mulut sama benar seperti apa yang seharusnya sesuai dalam pengucapan bahasa Arab. Dalam hal ini makhorijul huruf. Insya Allah. Sebab kadang-kadang di tengah-tengah kita pakai bawa-bawa ulama nih. Gitu kan. Ada yang bilang kata Zakir Naik ini loh. Makanya fotonya ada ya. Ustadz Zakir Naik. Padahal Ustadz Zakir Naik kagak tahu-tahu acan itu. Fotonya dipakai. Iya benar, kan? benar. Nah itu nggak lagi menjadi seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Dan kembali kepada apa? Kembali kepada pengucapan tadi. Karena eksekusinya ada pada di ucapan. Ya kan? Insya Allah pakai shin besar gitu. Iya, benar. Nah biasanya memang Indonesia kalau padanannya itu yang saya tahu shin besar SY biasa dipakai gitu kan. Justru kalau SH jarang. SH dipakai di mana? Orang luar gitu kan. Dipakai oleh orang luar. Tapi terlepas daripada itu nggak jadi persoalan. Patokannya adalah pada makhorijul huruf. Kalau kita nih patokan makhorijul hurufnya benar. Mau orang luar, mau orang kita, mau orang mana lagi lah gitu kan. Amerika, mau orang Arab, mau orang Eropa, mau orang Indonesia. Kalau pengucapannya benar-benar semua insya Allah. Dari huruf Arab mungkin. Betul. Inilah kemuliaan dan ketinggian daripada bahasa Arab. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya Al-Qur'an dari Arab. Sebab Allah yang Maha tahu. Kan ciptaan yang namanya bahasa kan Allah yang ciptain tuh semuanya. Iya kan? Bahasa Arab itu luas. Dari satu kata bisa menjadi satu kata. Padahal akar katanya sama. Contoh dalam ilmu sorob nih yang biasa ngaji nih ya kan. Tasrif. Gak usah yang jauh-jauh dah. Yang awal aja dulu. Ya kan? Nasoro yansurun nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur latansur mansorun mansoron minsorun. Para pemirsa yang ngerti kagak ngerti diam aja pokoknya dengerin. Ya kan? Tapi pemirsa kita orangnya pintar-pintar Masya Allah. Paham bahasa Arab ya enggak? Jadi artinya dari satu kata tuh nasoro, nun, sod, ro gitu kan? Menjadi berapa kata? Nasoro, yansuru, nasron. Ya kan? Fahuwa nasirun, wadaka mansurun, unsur, latansur, mansorun, mansorun, minsorun. Masya Allah. Luar biasa saudara. Inilah kemuliaan daripada Al-Quranul Karim yang harus sama kita ketahui. Ya. Nah kemudian yang juga sama harus kita ketahui para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Yakni tentang tujuan dari ucapan tersebut adalah tujuan yang mulia, ya kan? Sebagaimana tadi yang sudah sama di awal kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan hal itu untuk tidak menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan daripada penggunaan kata insya Allah ini adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena seorang hamba sadar tidak sadar dia tidak menafikan keberadaan Allah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Karena kita sekarang ini bisa apapun itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mesti sama kita ketahui para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir daripada pembahasan ini adalah bahwa apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita lakukan tidak terlepas dari iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma itu yang baik, imma itu yang buruk. Pekerjaan seseorang yang baik itu hakikatnya dari Allah, pekerjaannya Allah, af'alnya Allah kalau dalam ilmu tauhid. Begitupun buruknya seseorang, itu hakikatnya af'alnya Allah. Orang bermaksiat itu af'alnya Allah. Tapi jangan dipotong. Itu semuanya ada dua kemungkinan.
bahwa yang namanya takdir bisa menjadi dua bagian. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Takdir mubram yang gak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'allaq yang bisa dirubah. Pekerjaan seseorang baik dan buruk Allah Ta'ala udah kasih akal ke kita nih. Gitu kan. Tinggal kita juga punya eksekusi. Jadi Allah memberikan kepada kita apa? Memberikan kepada kita kewenangan untuk melakukan sesuatu baik yang buruk maupun yang baik tadi. Sehingga tidak kemudian pada akhirnya, oh kalau begitu, kalau baik dan buruk itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti Allah yang menciptakan keburukan. Tidak. Tapi pada hakikatnya adalah semuanya dari Allah. Tapi kita mempunyai pilihan. Itu poinnya. Itu maha adilnya Allah ya. Naam. Baik, Masya Allah. Jadi udah gak perlu lagi ribut tentang insya Allah. Insya Allah yang salah gitu. Gara-gara SH-an nyebutnya jadi insya Allah. Itu gak boleh. Insya Allah ya, Masya Allah ya. Baik, ini ada pertanyaan ya. Kansana 993. Kita sudah baik berkata insya Allah untuk datang ke acara teman. Tapi akhirnya tidak bisa datang karena berhalangan. Oh ini yang tadi seperti dicontohin ya. Apakah itu bisa dikatakan kita sudah menyepelekan kalimat tersebut? Iya, kembali lagi. Kan yang tahu kita gitu kan. Yang tahu kita gitu kan. Posisinya kita seperti apa. Kalau memang betul adanya kita sudah mau berangkat, punya azam sebagaimana yang tadi kita sampaikan gitu kan. Dan memang halangan itu di luar daripada kendali kita. Maka tidaklah berdosa. Justru kita udah dapat pahala. Kenapa? Karena niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada pekerjaannya. Maksudnya apa? Dia kan tadi udah janji. Dan sudah mau menunaikan janji. Menunaikan janji itu adalah perbuatan ibadah. Kan gitu kan. Dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil yang ingin saya sampaikan. Tidak berdosa. Bahkan justru bisa mendapatkan pahala. Masya Allah. Keren banget pembahasannya ya. Jangan sampai gara-gara insya Allah insya Allah jadi ada aliran baru. Kita berantem lagi. Eksekusinya di mulut kita ya Masya Allah. Dan sesaat lagi ini seru banget karena kita akan membahas tentang sayang istri. Harta melimpah. Masa sih? Ntar bersama guru kita Ustazah Lulung Mumtazah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.